Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai, materi yang saya sajikan pada kesempatan ini yaitu kekhalifahan dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah torekot yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Torekot ini diberi nama Torekot Safawiyah. Didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, yang hidup tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai torekot ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Siapakah Safi ad-Din? Safi ad-Din adalah keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidup. Ia merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Dan dia memiliki seorang guru yang bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut sebagai ahli-ahli bid'ah. Torekot yang dipimpin Safi ad-Din ini semakin penting, terutama ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, di Syria, dan di Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik yang menimbulkan keinginan di kalangan penganutnya agar ajaran itu bisa berkuasa. Karena itu lama-kelamaan murid Torekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik itu mendapat wujud konkret pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti Safawi memperluas geraknya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid
dengan penguasa lokal, yaitu Karakoyunlu, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah tersebut. Dalam konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini ia mendapat perlindungan dari penguasa lokal lain, yaitu Diyarbakir atau kelompok Karakoyunlu, juga satu suku bangsa Turki. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil namun gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Junaid, Haidar, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu kepemimpinan gerakan Safawi baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail, yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Demikianlah sejarah berdirinya kerajaan Safawi di Persia dengan khalifah yang pertama, yaitu Ismail. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan itu antara lain adalah sebagai berikut. Satu di antaranya yaitu bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Kemajuan lain yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Syafawi tradisi keilmuan terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Bahauddin As-Syairazi, generalisasi ilmu pengetahuan, Sadr ad-Din As-Syairazi, seorang filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, seorang ahli filosof, ahli sejarah, seorang teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kerajaan Syafawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil daripada kerajaan besar Islam lain di masanya, yaitu Turki Utsmani dan kerajaan Mughal. Kemajuan yang bisa dikatakan berhasil pada masa kerajaan Turki Utsmani yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan besar lagi indah seperti masjid-masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderat, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara baik. Ketika Abbas I wafat, Isfahan terdapat 162 masjid, 448 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutf yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pada pula bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmas I, Raja Ismail I pada tahun 1522 Masehi membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bizat. Demikian teman-teman mahasiswa, puncak kerajaan Syafawi. Setelah itu kerajaan ini mulai mengalami gerak menurun. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan di bidang ekonomi, pengetahuan, seni, dan arsitektur. Demikian sedikit
materi, dan saya mohon teman-teman bisa menambahkan informasi yang belum tercover oleh saya sendiri pada sesi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.